Suamiku berdiri di depan pintu ruang rapat besar itu, memakai jas hitam rapi yang bahkan tak pernah kulihat sebelumnya. Dan saat semua orang berdiri menyambutnya dengan panggilan, "Pak," lututku langsung terasa lemas. Padahal 2 jam sebelumnya, aku masih duduk di kursi belakang, mendengar bisikan orang-orang yang selama ini merendahkan kami. Sebelum lanjut, aku mau tahu dulu, kalian nonton cerita ini dari mana? Tulis di kolom komentar, kota atau daerah kalian. Aku ingin tahu siapa saja yang sedang mendengar kisah hidupku malam ini. Namaku Rania. Umurku 23 tahun. Aku menikah 2 tahun lalu dengan Arga, 25 tahun. Banyak orang bilang aku cantik, kulitku putih, wajahku bersih, masih terlihat seperti anak kuliahan. Dan mungkin itu yang membuat orang semakin heran saat tahu aku memilih Arga. Karena di mata keluargaku, Arga tidak punya apa-apa. Ia bukan pegawai tetap. Bukan PNS. Bukan karyawan kantor bergaji besar. Bahkan saat lamaran dulu, ia datang hanya dengan kemeja sederhana dan sepatu yang terlihat sudah lama dipakai. Keluargaku keluarga sederhana tapi sangat menjaga gengsi. Ayahku pensiunan pegawai bank. Kakakku bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Saat aku bilang ingin menikah dengan Arga, suasana rumah seperti sedang berduka. Ibuku bahkan sempat berkata, "Kamu yakin mau hidup susah?" Aku yakin. Karena selama pacaran, Arga tidak pernah terlihat malas. Ia sering pergi pagi dan pulang malam. Tapi saat kutanya bekerja di mana, ia selalu menjawab singkat, "Ada urusan proyek kecil." Aku tak pernah benar-benar tahu proyek apa. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kecil kontrakan 2 kamar di pinggiran kota. Dindingnya belum dicat ulang. Atapnya berderit saat hujan deras. Tapi Arga selalu memastikan aku tidak kekurangan. Aneh memang. Ia tak pernah terlihat bekerja di kantor, tapi uang belanja selalu cukup. Bahkan kadang lebih. Namun keluargaku tidak pernah berhenti merendahkannya. Setiap acara keluarga, selalu ada saja sindiran. "Arga sekarang kerja apa sih? Masih coba-coba usaha ya? Rania masih muda, kasihan kalau masa depannya nggak jelas." Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya. Sebenarnya suamiku ini siapa? Kejadian mencurigakan pertama terjadi 3 bulan setelah kami menikah. Suatu malam, sekitar jam 11, ponsel Arga berdering. Ia sedang di kamar mandi. Aku melihat layar ponselnya menyala di meja. Nama yang muncul bukan nama biasa. Hanya 1 huruf, R. Telepon itu berhenti. Lalu masuk pesan. "Besok jangan lupa rapat direksi jam 9. Semua sudah siap, Pak." Tanganku dingin. "Rapat direksi? Pak?" Aku menunggu Arga keluar kamar mandi. Tapi saat kutanya, ia hanya tersenyum ringan. "Kerjaan biasa." Aku ingin percaya. Tapi sejak malam itu, ada jarak kecil yang mulai tumbuh dalam pikiranku. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan map hitam di lemari pakaian bagian bawah. Bukan karena sengaja menggeledah. Aku hanya sedang mencari selimut cadangan. Di dalam map itu ada beberapa dokumen fotokopi. Ada stempel perusahaan besar yang namanya pernah kulihat di berita lokal. Ada tanda tangan. Dan yang membuatku tercekat, ada nama Arga lengkap di lembar terakhir. Jabatannya tertulis jelas. Tapi sebelum aku sempat membaca detailnya, Arga tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. "Jangan buka itu dulu," katanya pelan. Nada suaranya tidak marah, tapi tegas. Sejak hari itu, ia semakin sering pergi pagi-pagi sekali. Kadang bahkan sebelum aku bangun. Pulangnya tetap biasa saja. Tidak pernah membawa kesan orang penting. Tidak pernah pamer. Tidak pernah berubah. Yang berubah justru sikap keluargaku padanya. Puncaknya ketika kakakku mengadakan acara ulang tahun anaknya di hotel besar. Semua keluarga diundang. Termasuk kami. Di sana, kakakku dengan sengaja memperkenalkan suaminya yang bekerja di perusahaan properti ternama. Ia bahkan menyebut jabatan dan proyek-proyeknya di depan tamu. Lalu seseorang bertanya, kalau suaminya Rania kerja di mana. Semua mata tertuju padaku. Aku menoleh ke Arga. Ia hanya tersenyum tipis. "Aku lagi coba bangun sesuatu," jawabnya singkat. Terdengar tawa kecil.
Tidak keras, tapi cukup untuk membuat wajahku panas. Malam itu, saat kami pulang, aku akhirnya bertanya dengan nada yang tak bisa lagi kutahan. Sebenarnya kamu kerja apa? Ia terdiam lama. Lalu menjawab pelan, percaya sama aku ya. Jawaban itu membuatku semakin tidak tenang. Dan 2 hari setelah acara itu, sebuah amplop resmi datang ke rumah kontrakan kami. Alamatnya atas nama Arga. Logo perusahaan besar tercetak di pojok kiri atas. Perusahaan yang sama seperti yang kulihat di map hitam itu. Isi suratnya undangan rapat besar pemegang saham dan jajaran direksi. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku menatap Arga yang berdiri di depan pintu, baru saja pulang. Ia melihat amplop itu di tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia tidak tersenyum. Besok kamu ikut aku, katanya. Saat itulah aku sadar. Apapun yang selama ini ia sembunyikan, akan terbuka. Dan aku belum siap mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini tidur di sampingku setiap malam. Keesokan paginya aku bangun dengan perasaan tidak tenang. Sejak menerima surat undangan itu, pikiranku seperti dipenuhi bayangan yang tidak bisa kususun rapi. Arga sudah rapi lebih dulu. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan jas hitam yang pas di badannya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada kesan gugup sedikit pun. Sementara aku masih berdiri di depan lemari, mencoba memilih pakaian yang pantas untuk menghadiri sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Kami berangkat menggunakan mobil yang bukan mobil kami. Mobil itu datang menjemput tepat pukul 8 pagi. Sopirnya turun dan membuka pintu belakang dengan sikap hormat. Dadaku langsung terasa sesak. Selama ini kami hanya punya motor sederhana. Bahkan untuk belanja bulanan pun aku sering naik ojek online. Sepanjang perjalanan, Arga lebih banyak diam. Ia terlihat fokus melihat keluar jendela. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi suasana di dalam mobil terasa terlalu resmi untuk membicarakan kebingunganku. Gedung tempat rapat itu diadakan berada di pusat kota. Gedung tinggi dengan kaca besar memantulkan cahaya pagi. Aku pernah melewati gedung itu beberapa kali dan selalu berpikir, orang-orang di dalamnya pasti orang penting. Saat kami turun, Satpam langsung menyapa Arga dengan sikap hormat. Tanpa perlu menunjukkan kartu tamu, kami dipersilakan masuk. Lift khusus membawa kami ke lantai atas. Lantai yang aksesnya dibatasi kartu khusus. Semakin tinggi lift bergerak, semakin kencang jantungku berdetak. Pintu lift terbuka tepat di depan ruang rapat besar dengan pintu kayu gelap yang mengkilap. Di luar ruangan sudah ada beberapa pria dan wanita berpakaian formal. Mereka terlihat sedang berbicara serius. Begitu melihat Arga, pembicaraan mereka berhenti. Satu persatu mereka berdiri. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat pikiranku kosong. Mereka menyambut Arga dengan tatapan hormat. Beberapa mengangguk sopan. Salah satu dari mereka bahkan langsung menyerahkan berkas tebal kepadanya. Arga berjalan masuk lebih dulu. Aku mengikutinya, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruangan, meja panjang dengan kursi-kursi empuk tersusun rapi. Di ujung meja, kursi paling besar dibiarkan kosong. Arga duduk di sana, bukan di kursi tamu, bukan di barisan belakang, di kursi utama. Semua orang langsung ikut duduk setelah ia menempati posisi itu. Aku duduk di sisi ruangan, seperti tamu yang tidak mengerti apa-apa. Di depanku layar besar menampilkan logo perusahaan yang sama dengan yang ada di map hitam di rumah. Rapat dimulai dengan laporan keuangan, laporan proyek, strategi ekspansi. Semua istilah yang terdengar berat dan formal. Dan Arga memimpin semuanya. Ia berbicara tenang, terstruktur, dan tegas. Nada suaranya berbeda dari suara yang biasa kudengar di rumah. Tidak keras, tapi penuh kendali. Ia memahami setiap angka, setiap grafik, setiap keputusan. Aku merasa seperti melihat orang yang berbeda. Selama ini, di rumah ia hanya pria sederhana yang makan sambil duduk lesehan, membantu mencuci piring, dan memperbaiki atap bocor sendiri. Tapi di ruangan itu, ia terlihat seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar. Beberapa kali namanya disebut sebagai pemegang saham utama, pemilik mayoritas. Kata-kata itu seperti menggema di kepalaku. Pemilik. Rapat berlangsung hampir 2 jam.
Aku hampir tidak bisa fokus karena pikiranku terus berputar. Semua sindiran keluargaku, semua tatapan meremehkan, semua rasa malu yang pernah kurasakan, tiba-tiba terasa berbeda. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang justru membuatku semakin tidak tenang. Jika Arga memang pemilik perusahaan besar ini, mengapa ia memilih hidup sederhana bersamaku di kontrakan kecil? Mengapa ia membiarkan keluargaku merendahkannya? Mengapa ia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya? Setelah rapat selesai, beberapa orang menghampiri Arga dengan wajah serius. Mereka membicarakan sesuatu dengan nada rendah. Aku tidak mendengar jelas, tapi aku melihat ekspresi mereka tidak sepenuhnya santai. Ada tekanan di sana. Saat kami akhirnya keluar dari gedung itu, aku merasa seperti baru saja keluar dari dunia yang berbeda. Di mobil dalam perjalanan pulang, suasana hening cukup lama. Kali ini aku tidak lagi merasa malu atau ragu. Yang kurasakan justru campuran antara bangga dan tersinggung. Bangga karena suamiku ternyata bukan pria tanpa masa depan. Tersinggung karena selama ini aku hidup dalam ketidaktahuan. Sampai akhirnya Arga menatapku. Wajahnya tidak terlihat lega. Tidak juga bahagia. Justru seperti seseorang yang tahu badai akan segera datang. Dan kalimat berikutnya yang ia ucapkan membuat perasaanku kembali runtuh. Ia mengatakan bahwa apa yang kulihat hari ini belum sepenuhnya selesai. Ada alasan besar mengapa ia menyembunyikan semuanya. Dan alasan itu berkaitan dengan keluargaku sendiri. Tubuhku terasa dingin. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa rahasia ini mungkin bukan hanya tentang harga diri atau kejutan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan mungkin berbahaya bagi rumah tanggaku. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus memutar ulang satu kalimat yang ia sampaikan sebelum mobil itu berhenti di depan kontrakan kami. Rahasia ini berkaitan dengan keluargaku. Aku tidak langsung bertanya. Aku menunggu sampai kami benar-benar masuk ke dalam rumah kecil itu. Rumah yang tiba-tiba terasa berbeda setelah aku tahu siapa sebenarnya suamiku. Arga melepas jasnya dan menggantungnya seperti biasa. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu yang catnya sudah mulai mengelupas. Pemandangan yang kontras sekali dengan ruangan rapat tadi pagi. Aku berdiri di depannya, menunggu penjelasan yang selama ini kutahan. Akhirnya ia mulai bercerita. Perusahaan yang tadi pagi aku lihat ternyata bukan perusahaan baru. Itu perusahaan lama milik keluarganya. Ayahnya dulu salah satu pendiri. Namun 10 tahun lalu terjadi konflik internal besar yang membuat kepemilikan saham berpindah tangan secara tidak wajar. Sebagian saham keluarga Arga hilang. Secara hukum terlihat sah. Tapi di balik itu ada permainan yang tidak bersih. Yang membuat dadaku seperti dihantam benda keras, adalah ketika ia menyebut nama salah satu pihak yang terlibat. Nama itu bukan orang asing bagiku. Itu nama ayahku. Aku merasa seperti salah dengar. Arga menjelaskan dengan tenang. Ia tidak pernah ingin melibatkan perasaan atau menyalahkan siapapun tanpa bukti. Ia sudah bertahun-tahun mengumpulkan kembali saham perusahaan secara diam-diam. Membeli dari pihak-pihak yang tidak lagi loyal. Menata ulang struktur. Memastikan semuanya legal. Ia tidak pernah bermaksud menjatuhkan siapapun. Tapi ia ingin mengembalikan hak keluarganya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana. Ia tidak ingin terlihat sebagai ancaman. Tidak ingin memancing kecurigaan. Terutama dari orang-orang yang dulu terlibat. Aku terduduk. Selama ini keluargaku merendahkannya, sementara ia tahu rahasia besar tentang masa lalu ayahku. Dan ia memilih diam. Aku mencoba menyusun logika di kepalaku. Ayahku selama ini terlihat bersih. Pensiunan pegawai bank yang disiplin, keras pada prinsip, dan selalu bicara tentang kejujuran. Tidak pernah ada cerita tentang keterlibatan bisnis besar. Namun Arga menunjukkan beberapa salinan dokumen yang ia simpan. Dokumen lama, dengan tanda tangan yang tidak asing bagiku. Tanggalnya 10 tahun lalu. Aku belum bisa menuduh ayahku. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan bukti yang ada di depan mata. Malam itu aku tidak bisa tidur. Arga tertidur lebih dulu, sementara aku menatap langit-langit kamar yang mulai kusam. Hujan turun perlahan di luar, membuat suasana semakin berat. Aku teringat semua sindiran yang selama ini diarahkan padanya. Semua ucapan yang menyebutnya tidak punya masa depan.
Tiba-tiba semuanya terasa seperti ironi yang kejam. Beberapa hari setelah rapat itu, suasana berubah lagi. Kakakku menelepon dengan nada yang berbeda dari biasanya. Ia terdengar tegang. Katanya ayah sedang banyak menerima telepon dari nomor-nomor tidak dikenal. Ada pembicaraan soal audit lama perusahaan investasi yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Aku terdiam mendengar itu. Belum sempat aku mencerna semuanya, undangan makan malam keluarga datang. Kali ini ayah yang meminta kami hadir. Saat kami datang, suasana rumah orang tuaku tidak seperti biasanya. Tidak ada candaan ringan. Tidak ada sindiran kecil. Wajah ayah terlihat lebih tua dari biasanya. Ia memandang Arga dengan tatapan yang sulit kuartikan. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada meremehkan. Yang ada justru ketegangan yang terasa nyata. Sepanjang makan malam, pembicaraan hanya seputar hal umum. Namun aku bisa merasakan sesuatu sedang disembunyikan. Saat Arga izin ke kamar kecil, ayah tiba-tiba menatapku lebih dalam. Ia bertanya sejak kapan aku tahu tentang pekerjaan suamiku. Pertanyaan itu membuatku sadar satu hal penting. Ayah sudah tahu. Bukan hanya tahu siapa Arga, tapi tahu posisi Arga sekarang. Dan mungkin, tahu bahwa masa lalu yang ia kira sudah tertutup rapi, perlahan mulai terbuka. Ketika Arga kembali duduk, suasana berubah semakin dingin. Ayah menyebut tentang bisnis lama. Tentang keputusan sulit yang dulu diambil demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Arga tidak membantah. Ia hanya mendengarkan dengan wajah tenang. Aku merasa seperti berada di tengah dua dunia yang bertabrakan. Dunia keluargaku yang selama ini kupercaya. Dan dunia suamiku yang baru saja terungkap. Malam itu tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Yang ada hanya kalimat-kalimat tegas, pendek, dan penuh makna. Dan sebelum kami pulang, ayah mengatakan sesuatu yang membuat dadaku kembali sesak. Ia bilang bahwa beberapa keputusan di masa lalu memang tidak sepenuhnya bersih. Tapi semuanya dilakukan untuk keluarga. Kalimat itu menggantung. Keluarga yang mana? Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Dan di dalam hati kecilku, aku mulai takut. Karena jika benar ada kesalahan di masa lalu, dan jika Arga memutuskan untuk membuka semuanya, rumah tanggaku mungkin tidak hanya diuji oleh rasa malu, tapi oleh pilihan antara suami dan ayahku sendiri. Setelah makan malam itu, rumah kontrakan kami terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena ukurannya berubah, tapi karena pikiranku penuh. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Panggilan telepon Arga yang semakin sering. Pesan masuk dengan istilah hukum dan audit. Beberapa kali ia menerima tamu di luar rumah, berbicara di dalam mobil tanpa menyalakan lampu kabin. Ia tidak lagi sekadar memimpin perusahaan. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Seminggu kemudian, berita tentang audit internal perusahaan mulai beredar di media bisnis lokal. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat orang-orang yang terlibat masa lalu merasa gelisah. Nama ayahku memang tidak disebut, tapi pola kerja sama lama mulai dibongkar. Aku melihat perubahan pada keluarga besarku. Kakakku mendadak lebih sering datang ke rumah orang tua. Ibuku terlihat cemas. Grup keluarga yang biasanya ramai dengan foto cucu mendadak sepi. Suatu sore, ayah datang ke kontrakan kami tanpa pemberitahuan. Itu pertama kalinya ia menginjakkan kaki di rumah kecil kami sejak aku menikah. Ia berdiri di ruang tamu, melihat dinding yang belum dicat ulang, kipas angin tua di sudut ruangan, dan meja makan kecil kami. Entah kenapa, aku justru merasa bangga. Arga menyambutnya dengan sopan. Tidak ada ketegangan di wajahnya. Hanya sikap tenang seperti biasa. Ayah tidak berlama-lama berbasa-basi. Ia langsung membicarakan audit itu. Ia mengatakan bahwa jika beberapa dokumen lama dibuka ke publik, akan banyak pihak terseret. Bukan hanya dirinya. Ada investor kecil. Ada karyawan lama. Ada keluarga lain yang bisa terdampak. Aku bisa merasakan arah pembicaraan itu. Ia tidak meminta secara langsung. Tapi jelas ia ingin Arga menghentikan proses pembongkaran. Arga menjawab dengan tenang bahwa semua yang dilakukan sekarang murni penataan ulang perusahaan. Tidak ada niat menjatuhkan siapapun. Tapi jika ada pelanggaran hukum yang terbukti, ia tidak bisa mengabaikannya. Wajah ayah berubah.
Untuk pertama kalinya aku melihat ayahku tidak dalam posisi mengendalikan keadaan. Setelah ia pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Kepalaku sakit. Perutku mual. Aku mencintai suamiku. Tapi aku juga anak ayahku. Dan situasinya semakin jelas. Cepat atau lambat, salah satu pihak akan terluka. Beberapa hari kemudian, tekanan meningkat. Ada pesan anonim masuk ke ponselku. Isinya singkat, suruh suamimu berhenti sebelum semuanya hancur. Nomor itu tidak dikenal. Aku tidak langsung memberitahu Arga. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya ancaman kosong. Tapi malamnya, saat Arga belum pulang hingga lewat tengah malam, rasa takut mulai menguasai. Ia biasanya memberi kabar jika pulang terlambat. Aku menelepon berkali-kali. Tidak diangkat. Hujan turun deras. Suara motor lewat di depan rumah terdengar seperti ancaman. Pukul 1 pagi, akhirnya pintu terbuka. Arga masuk dengan wajah lelah. Jasnya basah di bagian bahu. Ia terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia mengatakan ada tekanan dari beberapa pihak lama. Beberapa dokumen penting hilang dari arsip lama perusahaan. Ada upaya menghambat audit. Ini bukan lagi sekadar urusan reputasi. Ini sudah masuk wilayah serius. Aku menunjukkan pesan anonim tadi. Ekspresinya berubah. Bukan marah. Bukan panik. Tapi waspada. Ia meminta aku berhati-hati. Tidak membuka pintu untuk siapapun jika sendirian. Tidak sembarang menjawab nomor asing. Aku mulai menyadari satu hal yang lebih dalam. Arga bukan hanya menyembunyikan identitasnya demi kejutan atau strategi bisnis. Ia melindungiku. Jika sejak awal keluargaku tahu ia sedang mengambil alih perusahaan yang dulu, diselamatkan, dengan cara tidak bersih, konflik akan langsung meledak. Dan mungkin pernikahan kami tidak akan pernah terjadi. 2 hari setelah itu, berita baru muncul. Perusahaan mengumumkan restrukturisasi besar-besaran dan audit transparan atas transaksi lama. Nama ayahku masih belum disebut. Tapi arah pergerakannya jelas. Malam itu, ibuku meneleponku sambil menangis. Ia mengatakan ayah terlihat sangat tertekan. Beberapa rekan lamanya mulai menghubungi dengan nada tidak bersahabat. Ada kemungkinan pemeriksaan hukum. Dadaku terasa berat. Aku menatap Arga yang sedang membaca berkas di meja kecil kami. Pria yang dulu dianggap tidak punya masa depan itu, sekarang memegang keputusan yang bisa mengubah nasib keluargaku. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena hinaan orang. Tapi karena kenyataan bahwa rahasia yang hampir terbongkar ini akan memaksaku memilih. Bukan antara kaya atau miskin. Tapi antara kebenaran dan darah dagingku sendiri. Di tengah ketegangan itu, Arga menerima satu kabar lagi. Audit menemukan transaksi besar 10 tahun lalu yang menjadi titik awal perubahan kepemilikan saham. Dan tanda tangan terakhir di dokumen itu adalah tanda tangan ayahku. Saat Arga menunjukkan salinan dokumen itu kepadaku, aku merasa dunia seperti berhenti beberapa detik. Tanda tangan itu jelas milik ayahku. Aku mengenalnya sejak kecil. Garis miring di huruf awal namanya, tekanan tebal di bagian akhir. Tidak mungkin salah. Tanggalnya 10 tahun lalu. Nilainya besar. Bukan angka kecil yang bisa dianggap kesalahan administrasi. Itu transaksi yang mengalihkan sebagian besar saham keluarga Arga ke pihak ketiga. Dan dari pihak ketiga itu, saham berpindah lagi sampai akhirnya sulit dilacak. Semua terlihat legal di atas kertas. Tapi pola perpindahannya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa tipis kami. Kepalaku berat. Aku mencoba mencari celah pembenaran. Mungkin ayah tidak tahu detailnya. Mungkin ia hanya menandatangani atas tekanan. Mungkin ia percaya itu langkah penyelamatan. Arga tidak pernah sekalipun menyudutkan ayahku di depanku. Ia hanya menjelaskan bahwa audit ini bukan soal balas dendam. Ia ingin perusahaan bersih. Itu saja. Jika ada kesalahan, harus diperbaiki dengan cara hukum yang benar. Namun kenyataannya tetap sama. Jika kasus ini dibuka sepenuhnya, nama ayahku akan tercatat. 2 hari kemudian, panggilan resmi datang. Ayah diminta hadir untuk klarifikasi internal sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi lama.
Ibuku kembali meneleponku, kali ini dengan suara yang jauh lebih panik. Ia takut ayah dipermalukan. Takut nama keluarga hancur. Aku memutuskan datang ke rumah orang tuaku malam itu juga. Suasana di sana berbeda. Ayah duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Berkas-berkas lama terbuka di meja. Ia terlihat lebih tua dari biasanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat ayah sebagai figur yang selalu benar. Aku melihatnya sebagai pria yang sedang menghadapi masa lalunya sendiri. Ia tidak menyangkal tanda tangan itu. Ia mengatakan waktu itu perusahaan memang hampir runtuh. Investor menarik dana. Utang menumpuk. Ada tekanan besar dari berbagai pihak. Ia percaya pengalihan saham itu satu-satunya cara menyelamatkan semuanya. Namun ia juga mengakui ada bagian yang tidak sepenuhnya transparan. Beberapa angka disesuaikan agar terlihat stabil. Beberapa laporan dipercepat tanpa proses lengkap. Ia mengatakan semua itu dilakukan demi menjaga banyak keluarga tetap bekerja. Aku mendengarnya dengan hati campur aduk. Di satu sisi, itu terdengar seperti pembenaran klasik. Di sisi lain, aku tahu tekanan dunia bisnis tidak sesederhana hitam putih. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa benar siapa salah. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sekarang? Saat aku pulang dan menyampaikan semuanya kepada Arga, ia tidak menunjukkan kepuasan. Tidak juga kemarahan. Ia terlihat lelah. Audit internal sudah hampir selesai. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, perusahaan wajib melaporkan. Itu bagian dari komitmen transparansi yang sudah diumumkan ke publik. Jika ia menghentikan proses sekarang, kredibilitas perusahaan hancur. Investor bisa mundur. Karyawan terdampak. Jika ia melanjutkan, ayahku terancam secara hukum. Situasinya tidak lagi personal. Ini sudah menjadi keputusan yang menyentuh banyak pihak. Beberapa hari berikutnya menjadi hari-hari paling berat dalam hidupku. Media mulai menyoroti audit tersebut lebih dalam. Nama beberapa pihak lama mulai disebut. Meski ayahku belum muncul di berita, waktu terasa seperti hitungan mundur. Aku dan Arga hampir tidak berbicara soal perasaan. Pembicaraan kami praktis. Soal jadwal. Soal keamanan. Soal kemungkinan langkah hukum. Aku mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak kulihat. Arga memang menyembunyikan identitasnya. Tapi bukan untuk mengejutkanku atau membalas hinaan keluargaku. Ia ingin memastikan bahwa saat semua ini terjadi, aku sudah cukup kuat berdiri di sampingnya. Malam sebelum ayah menghadiri klarifikasi resmi, ia meneleponku. Suaranya tenang. Tidak lagi defensif. Ia mengatakan jika memang ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, ia siap. Ia tidak ingin aku membenci suamiku karena membongkar semuanya. Ia juga tidak ingin aku membenci dirinya karena masa lalu itu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku sadar tidak ada jalan yang benar-benar tidak menyakitkan. Keesokan harinya, ayah datang ke kantor pusat perusahaan. Aku ikut bersama Arga. Bukan sebagai istri pemilik perusahaan. Bukan sebagai anak dari pihak yang diperiksa. Tapi sebagai seseorang yang berada di tengah dua kebenaran. Proses klarifikasi berlangsung tertutup. Berjam-jam. Saat ayah keluar dari ruang itu, wajahnya pucat tapi tegas. Ia tidak ditahan. Tidak langsung dijatuhi sanksi. Namun ada rekomendasi lanjutan untuk pemeriksaan hukum atas beberapa transaksi lama. Itu artinya proses ini belum selesai. Di parkiran gedung, ayah dan Arga berdiri berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Hanya dua pria dengan pandangan yang sama-sama berat. Dan saat ayah berjalan menjauh, aku tahu satu hal pasti. Rahasia keluarga ini sudah benar-benar terbuka. Tapi yang belum aku tahu, apakah semua ini akan menghancurkan keluargaku? Atau justru membersihkannya? Setelah hari klarifikasi itu, hidup kami tidak langsung meledak seperti yang kutakutkan. Justru semuanya terasa sunyi, tapi menekan. Perusahaan resmi mengumumkan hasil audit internal. Ada beberapa transaksi lama yang dinyatakan melanggar prosedur tata kelola. Rekomendasi perbaikan disampaikan secara terbuka. Beberapa nama disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab secara administratif. Nama ayahku termasuk dalam daftar itu. Bukan sebagai pelaku utama.
Tapi sebagai penandatangan yang menyetujui proses percepatan transaksi tanpa pengawasan penuh. Media mulai menuliskan ulang berita itu. Grup keluarga kembali ramai, tapi bukan dengan tawa. Dengan kecemasan. Ibuku tidak keluar rumah selama beberapa hari. Kakakku berhenti mengunggah apapun di media sosial. Di sisi lain, perusahaan Arga justru mendapat respons positif dari investor karena transparansi yang dilakukan. Nilai saham perlahan naik. Kepercayaan publik meningkat. Ironinya menyakitkan. Karir suamiku semakin kuat, bersamaan dengan reputasi ayahku yang mulai goyah. Beberapa hari kemudian, proses hukum resmi dimulai. Bukan pidana berat, tapi pemeriksaan administratif lanjutan yang bisa berujung denda besar dan pembatasan aktivitas bisnis. Ayah dipanggil sebagai saksi sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas dokumen tertentu. Malam sebelum panggilan itu, aku duduk di dapur kontrakan kecil kami. Lampu kuning redup menerangi meja makan sederhana. Aku merasa lelah secara emosional. Arga duduk di depanku. Wajahnya tenang, tapi jelas ada beban. Ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan sebelumnya. Jika aku merasa semua ini terlalu berat, ia siap mundur dari proses hukum dan menyerahkan penanganan kepada direksi lain. Secara struktur, ia memang pemilik mayoritas. Tapi keputusan teknis bisa dialihkan. Itu bukan pengakuan kalah. Itu bentuk perlindungan untukku. Dan di saat itulah aku benar-benar memahami siapa suamiku. Ia tidak pernah ingin mempermalukan keluargaku. Ia hanya ingin membersihkan sesuatu yang memang harus dibersihkan. Keputusan ada di tanganku. Jika aku memintanya menghentikan proses, ia mungkin akan melakukannya. Tapi konsekuensinya jelas. Kredibilitas perusahaan runtuh. Ratusan karyawan terdampak. Kepercayaan publik hilang. Aku duduk lama memikirkan semuanya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku berhenti melihatnya sebagai konflik antara suami dan ayah. Ini konflik antara masa lalu dan masa depan. Keesokan harinya, sebelum ayah berangkat ke pemeriksaan, aku datang menemuinya. Ia terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin karena ia sudah menerima bahwa apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari keputusan lama. Ia tidak menyalahkan Arga. Tidak juga menyalahkanku. Ia hanya mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Aku pulang dengan hati yang lebih jelas. Malamnya, aku menyampaikan keputusanku pada Arga. Aku memintanya untuk tidak mundur. Lanjutkan proses sesuai aturan. Jika memang ada kesalahan, biarkan diselesaikan dengan cara yang benar. Bukan karena aku membela perusahaan. Bukan karena aku meninggalkan ayahku. Tapi karena aku tidak ingin hidup kami dibangun di atas kompromi yang salah. Arga menatapku lama. Di matanya tidak ada kemenangan. Yang ada hanya rasa hormat. Proses hukum berjalan beberapa minggu. Hasil akhirnya tidak seburuk yang kutakutkan. Ayah dinyatakan lalai secara administratif dan dikenakan denda besar, serta pembatasan sementara dalam aktivitas bisnis tertentu. Tidak ada penjara. Tidak ada penahanan. Tapi reputasinya tetap tercatat. Keluargaku terpukul. Namun perlahan, mereka mulai menerima. Yang mengejutkanku justru terjadi setelah semua keputusan itu keluar. Ayah datang ke kantor Arga. Bukan untuk marah. Bukan untuk protes. Ia datang membawa berkas lama yang belum pernah masuk audit. Dokumen tambahan yang justru memperjelas bahwa sebagian keputusan 10 tahun lalu diambil di bawah tekanan investor asing yang tidak pernah terungkap. Ia menyerahkannya secara sukarela. Itu bukan tindakan defensif. Itu bentuk pengakuan. Dan saat Arga menerimanya tanpa ekspresi angkuh, aku melihat sesuatu berubah di antara mereka. Bukan persahabatan, tapi rasa saling menghargai. Namun di tengah semua ketenangan itu, aku baru menyadari satu hal lain yang selama ini terlewat. Selama berbulan-bulan konflik ini berjalan, aku terlalu fokus pada rahasia masa lalu. Aku hampir lupa satu pertanyaan penting. Mengapa Arga memilihku? Di tengah semua strategi, semua risiko, semua tekanan besar, ia tetap menikah denganku, anak dari orang yang dulu terlibat dalam masalah keluarganya. Dan jawaban atas pertanyaan itu baru akan benar-benar terungkap setelah semuanya selesai.
Setelah semua proses hukum selesai dan keadaan mulai stabil, hidup kami perlahan kembali ke ritme normal. Media tidak lagi membicarakan audit. Perusahaan berjalan lebih transparan. Ayah menjalani masa pembatasan aktivitas bisnisnya tanpa banyak bicara. Namun ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Mengapa Arga tetap menikah denganku? Jika benar ayahku pernah terlibat dalam keputusan yang merugikan keluarganya, bukankah lebih mudah baginya untuk menjauh? Menghindari risiko konflik? Menghindari keterikatan emosional? Malam itu, saat hujan turun ringan di luar dan kami duduk di ruang tamu kecil, akhirnya aku menanyakannya. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap dinding yang mulai kusam, lalu menatapku. Ternyata pertemuan pertama kami bukan kebetulan sesederhana yang kupikir selama ini. Dulu, sebelum kami resmi pacaran, Arga sudah tahu siapa ayahku. Ia tahu nama keluargaku. Ia tahu sejarah perusahaan lama itu. Tapi ia tidak pernah mendekatiku karena balas dendam. Justru sebaliknya. Saat itu, ia sedang dalam proses membeli kembali saham sedikit demi sedikit. Ia sedang mempelajari siapa saja yang dulu terlibat. Dan dari sana ia tahu ayahku termasuk salah satu yang menandatangani transaksi penting. Awalnya ia ingin bertemu ayahku secara profesional. Namun takdir mempertemukannya denganku di acara komunitas kampus. Ia mengatakan sesuatu yang membuatku diam lama. Ia jatuh cinta padaku sebelum ia sempat memutuskan apapun tentang masa lalu itu. Ia melihatku sebagai pribadi yang berbeda dari konflik bisnis orang tua kami. Ia tidak ingin mencampur adukan perasaannya dengan urusan perusahaan. Karena itulah ia menyembunyikan identitasnya. Bukan hanya agar keluargaku tidak tahu, tapi agar aku tidak merasa dipilih karena strategi. Ia ingin memastikan aku mencintainya sebagai pria biasa. Bukan sebagai pewaris perusahaan. Bukan sebagai pemilik saham. Sebagai Arga yang sederhana. Saat ia melamarku dengan kemeja biasa dan sepatu lama itu bukan sandiwara. Itu memang kehidupannya sehari-hari. Ia sengaja tidak menikmati fasilitas perusahaan sebelum semuanya benar-benar kembali ke tangannya secara sah. Ia ingin membangun semuanya dari bawah lagi. Aku merasa campuran antara haru dan sedikit sakit. Karena selama ini aku sempat meragukannya. Aku sempat malu pada sindiran keluargaku. Aku sempat mempertanyakan masa depannya. Padahal ia sedang memikul beban yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Beberapa minggu kemudian, Arga mengajakku pindah. Bukan ke rumah mewah. Bukan ke apartemen tinggi. Ia membeli rumah sederhana tapi layak di kawasan yang lebih tenang. Tidak berlebihan. Tidak mencolok. Ia mengatakan ia tidak ingin hidup kami berubah drastis, hanya karena statusnya sudah terbuka. Kami pindah dengan cara sederhana. Mengemas barang sendiri. Mengangkat kardus sendiri. Tidak ada rombongan besar. Saat berdiri di ruang tamu rumah baru itu, aku merasa seperti memulai hidup dari awal lagi. Hubunganku dengan ayah perlahan membaik. Ia tidak lagi memandang Arga dengan rasa curiga atau gengsi. Mereka tidak menjadi dekat, tapi ada penghormatan yang jujur di antara mereka. Suatu sore, ayah datang ke rumah baru kami. Ia melihat Arga memperbaiki keran dapur yang bocor sendiri. Tidak menyuruh tukang. Tidak bergaya seperti direktur besar. Ayah hanya memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, ia berkata bahwa ia salah menilai. Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk menghapus banyak luka. Namun satu hal lagi yang membuat hatiku benar-benar tersentuh terjadi beberapa hari setelahnya. Arga memutuskan untuk membentuk program internal perusahaan yang fokus pada tata kelola transparan dan pelatihan etika bisnis bagi generasi muda. Ia ingin kesalahan masa lalu tidak terulang. Ia tidak menghapus sejarah. Ia menjadikannya pelajaran. Dan di saat itulah aku sadar. Semua hinaan, semua keraguan, semua rasa malu yang pernah kurasakan, ternyata bagian dari proses membentuk kedewasaan kami. Tapi perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Karena ada satu percakapan terakhir yang harus terjadi. Antara aku dan diriku sendiri. Tentang rasa rendah diri yang dulu sempat membuatku hampir tidak percaya pada pilihan hidupku. Beberapa bulan setelah semua badai itu berlalu, hidupku terlihat tenang dari luar. Rumah baru kami sudah tertata rapi. Dindingnya bersih. Dapur kecilnya terang. Tidak mewah, tapi hangat. Namun di dalam diriku,
ada proses yang lebih sunyi. Aku mulai menyadari bahwa selama ini bukan hanya keluargaku yang merendahkan Arga. Aku juga pernah melakukannya, meski dalam bentuk paling halus. Saat aku merasa malu di acara keluarga. Saat aku membandingkannya dengan suami kakakku. Saat aku mempertanyakan masa depannya hanya karena tidak terlihat jelas di permukaan. Aku memang tidak pernah mengatakannya secara kasar. Tapi dalam hati, aku pernah ragu. Dan keraguan itu sekarang terasa seperti cermin yang memaksaku melihat diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah baru kami. Udara dingin. Lampu jalan memantulkan bayangan pohon di aspal. Tidak ada suara selain motor sesekali lewat. Aku mengingat hari pertama aku bertemu Arga. Ia tidak membawa mobil mahal. Tidak memakai jam mewah. Ia hanya membawa keseriusan dan ketenangan yang waktu itu bahkan tidak terlalu kusadari. Aku jatuh cinta karena ia membuatku merasa aman. Bukan karena statusnya. Dan justru ketika aku mulai terganggu oleh status itu, aku hampir kehilangan kepercayaan pada pilihan hatiku sendiri. Arga keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Dalam keheningan itu, aku akhirnya mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin kusampaikan. Aku meminta maaf. Bukan karena aku tidak setia. Bukan karena aku pernah meninggalkannya. Tapi karena aku pernah meragukannya. Ia tidak tersenyum lebar. Tidak juga menertawakan perasaanku. Ia hanya mengatakan bahwa keraguan itu manusiawi. Ia pun pernah ragu apakah keputusannya menikah denganku akan memperumit hidupku. Kami sama-sama tidak sempurna. Dan mungkin justru karena itulah pernikahan ini terasa nyata. Beberapa minggu kemudian, perusahaan Arga mengadakan acara internal sederhana untuk karyawan lama dan baru. Bukan rapat besar seperti pertama kali aku melihatnya duduk di kursi utama itu. Hanya pertemuan santai untuk memperkenalkan program tata kelola baru. Aku hadir sebagai istri. Kali ini bukan dengan lutut gemetar. Bukan dengan rasa malu. Tapi dengan kepala tegak. Saat ia berdiri di depan dan berbicara tentang pentingnya integritas, aku tidak melihat pemilik perusahaan. Aku melihat pria yang dulu rela dihina tanpa membalas, demi memastikan segalanya berjalan pada waktunya. Dan saat acara selesai, beberapa karyawan senior menghampiriku. Mereka menceritakan bagaimana keluarga Arga dulu benar-benar terpuruk setelah kehilangan kendali perusahaan. Bagaimana Arga memulai dari nol, belajar ulang, bekerja diam-diam tanpa menunjukkan identitasnya. Aku baru sadar, selama ini yang ia sembunyikan bukan hanya jabatan. Ia menyembunyikan perjuangan. Malam itu, saat kami pulang, aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Dulu aku sering berpikir masa depan diukur dari apa yang terlihat sekarang. Jabatan, gaji, status. Ternyata masa depan lebih sering dibentuk oleh karakter yang tidak terlihat. Kesabaran, konsistensi, keberanian memperbaiki kesalahan masa lalu. Hubunganku dengan ayah pun berubah. Ia lebih banyak diam sekarang, tapi sikapnya lebih lembut. Ia pernah berkata kepadaku bahwa kesalahan terbesarnya bukan pada dokumen 10 tahun lalu, tapi pada kesombongan yang membuatnya merasa keputusan cepat selalu lebih baik daripada keputusan benar. Aku belajar banyak dari semua ini. Tentang bagaimana hinaan bisa membutakan kita. Tentang bagaimana rahasia bisa melindungi sekaligus melukai. Tentang bagaimana kebenaran tidak selalu nyaman, tapi tetap perlu dihadapi. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa menikah bukan soal memilih pria yang sudah terlihat mapan, tapi memilih pria yang punya prinsip, bahkan saat tidak ada yang melihatnya. Jika dulu aku menyerah pada tekanan keluarga, jika dulu aku ikut malu dan menjauh, mungkin aku tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya suamiku. Hari rapat besar itu memang membuktikan siapa Arga. Tapi yang lebih penting, hari-hari setelahnya membuktikan siapa aku sebenarnya. Dan sekarang, setiap kali ada orang yang bercerita tentang pasangan mereka yang diremehkan karena belum terlihat sukses, aku hanya tersenyum. Karena aku pernah berada di posisi itu. Dan aku tahu, masa depan tidak selalu berisik. Kadang ia datang diam-diam. Dibangun pelan-pelan. Dan baru terlihat jelas ketika semua orang sudah terlanjur salah menilai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hidupku sampai akhir. Kalau kamu ada di posisi seperti aku dulu,
Semoga kamu tidak terburu-buru menilai pasanganmu hanya dari apa yang terlihat hari ini. Karena kadang, yang paling berharga, justru sedang bekerja dalam diam.